Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 perkara pokok yang menjadi aturan baku di dalam agama ini, di dalam beribadah, yang bila mana 6 perkara pokok ini tidak sesuai dengan aturan syariat, maka dia akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perlu kita sampaikan, ya, 6 kaidah pokok tentang hal-hal yang mesti kita patuhi, ya. Bila mana kita tidak patuh dengan 6 perkara pokok ini, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita capek-capek melaksanakannya, menunaikan ibadah tersebut, tetapi tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja 6 perkara pokok itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan kaifiyatul ibadah, berkaitan dengan tata cara ibadah. Bila mana Nabi SAW menjelaskan tata cara suatu ibadah, ya, seperti misalnya ibadah salat, ada perintah dari Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah salat seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti bagaimana aku salat. Begitu juga dalam persoalan berwudu. Dan ini tata caranya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana tata cara tersebut diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya ibadah tersebut tertolak. Ya, seandainya kita salat tidak seperti apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salat kita tidak diterima. Ya, atau kita berwudu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu, ya, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang berkaitan dengan ibadah ini sudah lengkap ketentuannya, aturannya, tata caranya, itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Agama ini sudah sempurna, ya. Petunjuk-petunjuknya, bagaimana cara melaksanakan ibadah itu sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun, ya, tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu adalah berkaitan dengan sababul ibadah, sebab ibadah. Bila mana ada ibadah yang sudah ditetapkan sebabnya, maka kita harus mengikuti aturan itu. Seperti misalnya kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, itu sebabnya adalah karena masuk masjid. Jadi ada sebab kita laksanakan salat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Berarti ketika sebab itu tidak ada, maka jangan kita melakukan salat tahiyatul masjid. Kita tidak masuk masjid, ya, kita masuk rumah misalnya atau masuk kantor, terus tiba-tiba kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, maka ini bermasalah dalam sebab ibadahnya. Yang ketiga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan jinsul ibadah. Ada ibadah-ibadah yang dijelaskan jenisnya. Seperti misalnya ibadah kurban. Itu dijelaskan jenisnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin berkurban. Itu yang kita kurbankan adalah, kalau tidak unta atau sapi, ya, dan yang semisalnya, kerbau,
atau kambing, yang semisalnya domba. Ada 3 jenis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ditetapkan oleh Nabi SAW, dan ini sudah menjadi aturan baku. Maka ketika ada orang berkurban bukan dari yang 3 jenis ini, kurban dengan kuda, kurban dengan ayam dan segala macamnya, maka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan di antara perkara pokok yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu adalah berkaitan dengan makanul ibadah. Kalau seandainya ada ibadah ditetapkan tempatnya, ya tempatnya khusus, tidak boleh di tempat yang lain, maka ketika dilakukan di luar tempat yang sudah ditetapkan, maka tidak diterima. Seperti misalnya ibadah haji, itu sudah ditetapkan tempatnya di mana? Di Makkah. Ya, di Mina, di Musdalifah, di Arafah, ya, di Masjidil Haram. Itu tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji tidak di tempat-tempat itu, misalnya kita di Indonesia kita buat ya Ka'bah sendiri, ya kita bikin desain, ya Arafahnya, ada Musdalifahnya, ada Minanya, ya, maka itu tidak diterima karena ya melanggar ketetapan syariat. Yang kelima yaitu adalah berkaitan dengan zamanul ibadah. Bila mana ibadah itu ditentukan waktunya, maka ketika dilakukan di luar waktu itu, maka dia tidak diterima. Seperti misalnya puasa Ramadan, itu sudah ditetapkan kapan? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ya ditetapkan puasa Ramadan, kutiba alaikum syiyam. Maka ketika ada orang melaksanakan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ibadah salat itu ada waktunya, subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada waktunya, sudah ditetapkan. Bila mana di luar waktu itu, ya artinya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan dia lupa atau mungkin sebelumnya dia tidur, tidak. Dia dalam keadaan sadar, dia sengaja melaksanakan ibadah tersebut di luar waktu yang sudah ditetapkan, ya, maka tentunya ibadahnya tidak diterima. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu adalah adadul ibadah, jumlah ibadah. Bila mana syariat menetapkan ibadah tertentu ada jumlahnya, ya salat misalnya ada jumlahnya, ya ada jumlah rakaatnya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Bila mana sudah ditetapkan ya ukurannya, maka tidak bisa ya kita tunaikan di luar ukuran yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan zakat, itu sudah ditetapkan berapa kadar yang wajib dikeluarkan, ya kita ikuti aturan itu. Nah, ini adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya ini tidak boleh kita ganggu gugat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, dan sudah menjadi aturan baku dalam beribadah, maka kita patuhi. Ya, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ya tidak sesuai dengan apa yang sudah kami tetapkan dalam agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Maka tentunya kita hati-hati kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita melakukan amalan yang tentunya amalan tadi pada akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengeluarkan tenaga, ya, waktu, ya, kemudian ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ya wawasan bagi kita bersama untuk kita perhatikan ya perkara-perkara agama. Jangan sampai kita ya melanggar aturan-aturan agama, karena ketika kita ya melanggar aturan agama, maka akan memberikan yang namanya kemudaratan, ya kebinasaan kepada diri kita, kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa
wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti batasan-batasan tersebut. Maka jangan kita lewati batasan tersebut. Bila mana kita lewati batasan tersebut, bisa jadi nanti akan berakibat ya terancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.